Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah KPPK. Untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kontrasepsi metode operatif wanita dan kontrasepsi metode operatif pria. Baik, kontrasepsi mantap ya. Nah, kontrasepsi mantap ini ada dua, nanti saya menggunakan dua slide ya. Untuk yang pertama adalah kontrasepsi metode operatif pada wanita. Nah, MOW itu apa? Itu adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran tuba falopi yang menyebabkan telur tidak dapat melewati tuba falopi. Oleh karena itu, ovum tidak dapat bertemu dengan sperma. Karena tidak dapat bertemu, maka tidak terjadi kehamilan. Yang perlu diingat yang pertama, MOW itu bukan pengebirian. Pengebirian itu berarti mandul gitu ya, dibikin mandul gitu ya. Bukan. Pada MOW, hormon wanita tetap dihasilkan. Jadi gairah seks itu masih ada dan wanita masih punya untuk gairah seks seperti itu. Dan menstruasi ini masih terjadi. Jadi yang dipotong hanya salurannya di sini. Ya. Yang dipotong hanya salurannya ini. Kanan kiri dua. Nah, untuk yang namanya haid itu kan ada penebalan dinding rahim, hormon yang berfungsi adalah di ovarium. Nah, itu tidak diambil, maka di situ tidak akan mempengaruhi menstruasi seperti itu. Nah, keuntungannya ini sangat tinggi, efektif ya. Keefektifannya itu 99,5%. Jadi hanya ada kehamilan 0,5/100 gitu ya di tahun pertama penggunaan. Dapat digunakan seumur hidup, tidak mengganggu kehidupan suami istri. Jadi di sini tidak mengganggu kehidupan suami istri. Nah, baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin ketika hamil dia punya penyakit jantung, ketika hamil itu dia akan menjadi lebih parah jantungnya, maka diperbolehkan untuk menggunakan MOW ini. Itu tindakan pembedahan yang aman dan sederhana. Nah, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak ada efek pada hormonalnya karena produksi hormon ada di ovarium, yang dipotong ini hanya jalannya, jembatannya diroboh misalkan, seperti itu saja gitu ya, tidak mempengaruhi ASI, tidak ada efek samping, lebih aman. Kenapa? Karena keluhan lebih sedikit ya, lebih praktis, hanya memerlukan satu kali tindakan, lebih efektif tadi 99,5%, lebih ekonomis, hanya memerlukan satu kali tindakan, tidak ada suntik setiap bulan. Kemudian kalau implan juga masih ada 3 tahun sekali harus datang untuk ambil seperti itu ya. Ini enggak, sekali ya sudah gitu. Apalagi ini kalau misalkan pakai BPJS ini sudah cover dengan BPJS. Nah, yang perlu diingat utamanya, kepentingannya adalah, yang paling penting itu adalah harus ada konseling dan informed consent, persetujuan tindakan mutlak diperlukan. Ini wajib. Bu, ini udah datang tapi surat informed consentnya ketinggalan, tidak jadi dioperasi. Harus diambil dulu. Gitu, karena ini mantap ya, karena ini harus, kita sebagai tenaga kesehatan juga harus melindungi diri dari tindakan-tindakan yang secara hukum itu bisa dilakukan ke kita atau bisa dituduhkan ke kita, maka harus ada seperti itu. Gitu ya. Nah, kelemahannya apa sih MOW ini? Lemahnya harus dipertimbangkan sifat mantap, jadi tidak dapat dipulihkan kembali. Jadi harus benar-benar si ibu ini harus paham, harus tahu, dia harus sukarela seperti itu. Klien dapat menyesal di kemudian hari jika ibunya masih masih sebenarnya ragu, belum mantap untuk melakukan MOW seperti itu ya. Gitu. Resiko komplikasi meningkat apabila menggunakan anestesi umum, itu salah satu kelemahannya. Kemudian rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan itu habis operasi, biasanya kelemahannya itu ada rasa sakit. Biasanya sih hanya paling ya 1 minggu lah ya sampai luka operasi. Harus dilakukan oleh dokter terlatih, tidak sembarangan dokter. Jadi harus dibutuhkan dokter spesialis ginekologi di sini untuk ini. Dan
tidak melindungi dari IMS ataupun HIV/AIDS gitu. Kemudian meski ada sistem rekanalisasi, tapi di sini rekanalisasi itu adalah penyambungan kembali, penyatuan kembali yang tadi sudah diikat atau yang tadi sudah digunting itu diikat kembali, dijadiin satu, dibikin lubang lagi gitu ya. Jembatannya dibangun lagi. Tapi kembali lagi, tapi keyakinan apakah sumburan ini akan bisa subur kembali itu perlu dipertanyakan atau perlu diperhatikan, karena belum pasti subur akan langsung subur seperti itu atau langsung subur jadi punya anak lagi, itu juga tidak. Kenapa? Karena yang namanya jaringan dipotong pasti akan ada jaringan parut, ada jaringan-jaringan dari tubuh mungkin yang bisa mempengaruhi lebar jalan dari tuba falopi itu. Nah, sehingga ovum ini bisa masuk apa enggak, itu yang menjadi permasalahan. Siapa sih yang bisa menjadi akseptor? Yaitu semua perempuan yang usianya lebih dari 26 tahun. Jumlah paritas atau jumlah anaknya itu minimal 2. Dengan umur anak terkecil itu lebih dari 2 tahun. Kenapa seperti itu? Karena di usia 2 tahun ini diharapkan sudah tidak terjadi permasalahan-permasalahan pada si bayi yang dimilikinya, seperti itu. Anggapannya ini sudah si anak ini sudah siap dan kesehatannya insya Allah sudah siap, seperti itu. Yakin telah mempunyai besar keluarga yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi sudah mantap. Jika masih belum mantap ya belum bisa. Gitu. Pada kehamilannya akan menimbulkan resiko yang kesehatan serius. Jadi pada ibu-ibu yang tadi ketika hamil kok misalkan ada jantung ya tadi, dengan hamil kok jantungnya tambah parah, maka boleh melakukan MV ini. Pasca persalinan atau pasca keguguran juga boleh, paham secara sukarela dengan setuju dengan prosedur ini. Yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan itu adalah hamil, kemudian perdarahan vaginal yang belum terjelaskan, adanya infeksi sistemik atau pelvic infeksi yang akut, itu juga tidak boleh. Tidak boleh menjalani proses pembedahan, itu ya. Itu kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas di masa depan, kemudian belum memberikan persetujuan tertulis, itu juga nggak boleh. Tuh. Untuk kapan boleh dilakukan operasi? Operasi itu boleh dilakukan kapan saja selama saat dipastikan bahwa si klien ini sedang tidak hamil, seperti itu. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi ini diperbolehkan untuk dilakukan operasi. Kemudian pasca guguran atau boleh di triwulan pertama atau di triwulan kedua boleh. Prosedurnya sama seperti operasi yang lain, dia harus puasa 6 jam sebelum tindakan, mencukur rambut kemaluan, sampai bersih, kemudian tidak memakai perhiasan. Kemudian membawa surat persetujuan dari suami yang pasti ditandatangani. Menjelang operasi harus kencing terlebih dahulu. Datang ke klinik tempat operasi tepat waktunya ditemani suami atau anggota keluarga yang telah dewasa, langsung segera melapor ke petugas. Ini biasanya kalau MOW memang tidak dilakukan nginep kayak gitu. Tapi ada juga yang kalau prosedur BPJS itu harus nginep walaupun cuma sehari, itu yang 1 malam 24 jam ya. Kalau untuk BPJS itu harus nginep seperti itu. Tapi kalau untuk dia umum boleh untuk nggak nginep nggak apa-apa. Nah, pasca operasi konselingnya apa? Istirahat secukupnya, minum obat sesuai anjuran, jelas ya. 7 hari setelah pemasangan tidak bekerja berat, kemudian secara bertahap boleh bekerja seperti biasa. Seperti kita lagi operasi lah ya, operasi jadi pelan-pelan dulu. Perawatan luka, berkas luka operasi harus selalu bersih dan kering, dijaga. Kalau ada keluhan, muntah yang hebat, nyeri perut, sesak napas, perdarahan, demam, segera kembali ke tempat pelayanan terdekat. Hubungan suami istri boleh dilakukan setelah 1 minggu atau setelah luka kering. Gitu. Tidak ada pantangan makanan, ya, tidak. Tetap boleh semuanya boleh makan macam-macam, gitu ya.
kontrol untuk pemeriksaan diri setelah 1 pekan, 1 bulan, 3 bulan, setahun, atau bila ada keluhan. Ini untuk macam-macam pemotongan. Ya. Untuk macam-macam pemotongan, ini ada yang cuma kayak ini, diikat, ini tuba, ini diikat, nah diambil, udah dilepas. Ada yang cuma dikotor itu kayak disolder. Jadi setelah dipotong seperti ini, ujung-ujungnya ini dimatikan jaringannya, jadi otomatis akan tertutup. Itu untuk MOW. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Tadi kita sudah membahas mengenai tubektomi atau MOW. Sekarang kita akan membahas tentang vasektomi atau MOP, metode operatif pria ataupun vasektomi. Baik. Nah, vasektomi itu adalah tindakan memotong saluran sperma yang menghubungkan testis dengan kantong sperma sehingga tidak dijumpai lagi sperma dalam bentuk ejakulat di dalam ejakulat seorang pria. Jadi air mani itu tetap keluar, ejakulatnya masih ada, tetapi spermanya nggak ada. Gitu. Jadi air maninya tetap keluar, tetapi tidak ada sperma di dalamnya. Oke. Cara kerjanya, saluran vas deferens yang berfungsi mengangkut sperma itu dipotong dan diikat sehingga aliran sperma dihambat tanpa mempengaruhi jumlah cairan semen. Sama, ini bukan pengebirian, jadi masih tetap bisa berdiri untuk kalau laki-laki. Jadi masih bisa ereksi seperti itu, ya. Itu. Jumlah sperma hanya 5% dari cairan ejakulasi. Cairan semen diproduksi dalam vesika seminalis dan prostat sehingga tidak akan terganggu oleh vasektomi. Ketika vasektomi, maka jumlah spermanya itu 0%, karena tidak ada yang keluar atau tidak ada yang bisa keluar dari tadi tempat pembuatan sperma atau di testis, seperti itu. Oke, indikasinya menunda kehamilan, mengakhiri kesuburan, membatasi kehamilan. Setiap suami dari suatu pasangan usia subur yang dapat memiliki jumlah anak cukup dan tidak ingin menambah anak. Kemudian kontraindikasinya ada peradangan kulit atau jamur pada kemaluan. Ada radang di kemaluan, padahal nggak boleh. Penyakit kencing manis, boleh ya, takutnya nyenyeh nanti malah testisnya ini harus diamputasi, nggak boleh ya. Kemudian kelainan mekanisme pembekuan darah, ini takutnya nanti darahnya nggak berhenti, maka tidak diperkenankan. Adanya infeksi di daerah testis dan penis, adanya hernia atau turun bro, itu juga tidak diperbolehkan. Adanya varikokel, ada varises pada pembuluh darah balik buah zakar, itu juga tidak diperkenankan untuk melakukan MOP. Buah zakar membesar karena tumor, hidrokel, penumpukan cairan pada kantong zakar, itu juga nggak boleh. Buah zakar tidak turun atau kriptokismus, penyakit kelainan pembuluh darah, itu juga nggak diperkenankan. Nah, keuntungannya apa? Tidak akan mengganggu ereksi. Potensi seksual, produksi hormon masih sama kayak perempuan tadi. Perlindungan terhadap terjadinya kehamilan. Perlindungan terhadap terjadinya kehamilan di sini sangat tinggi, dapat digunakan seumur hidup, tidak mengganggu kehidupan seksual suami istri. Jadi tidak perlu kayak misalkan kalau ini kan kayak IUD ada rasa-rasa dari benangnya seperti itu. Kemudian kalau kondom misalkan ketika berhubungan harus berhenti di tengah jalan untuk memakai, misalkan seperti itu. Nah, lebih aman atau keluhan lebih sedikit, lebih praktis, tadi lebih efektif, lebih ekonomis, hanya memerlukan 1 kali tindakan, tidak ada mortalitas atau kematian karena adanya di vasektomi terus menyebabkan kematian karena operasi vasektomi itu tidak ada. Ya. Nah, pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit, jadi datang, hanya sedikit aja, terus kemudian langsung dioperasi, boleh pulang. Tidak ada risiko kesehatan, tidak harus diingat-ingat, tidak harus selalu ada persediaan. Sifatnya ini permanen. Kekurangannya, nah ini memerlukan tindakan operasi besar. Tidak semua orang bisa melakukan tindakan ini. Prosedur ini hanya untuk pasangan yang sudah memutuskan untuk tidak akan punya anak lagi. Ya, jadi harus dengan prosedur tindakan bedah. Nah, kekurangannya setelah operasi ini tetap harus memakai kontrasepsi lain.
selama beberapa hari atau minggu karena spermanya masih ada. Jadi di saluran itu kan panjang, ibaratnya saluran untuk yang menampung sperma itu salurannya itu panjang. Yang kita misalkan dari Gombong ke Kebumen sampai Simpang 5, yang dipotong itu di daerah kemit. Jadi yang sudah keluar dari Gombong, dari Setikes ke kemit itu kan masih ada. Nah itu yang harus menggunakan kondom dulu, paling tidak sampai 21 kali ejakulasi atau kurang lebih 3 bulan lah. Kalau dia melakukan hubungan seksual secara rutin umum itu kurang lebih selama 3 bulan. Tidak dapat dilakukan dengan orang yang masih ingin mempunyai anak laki, nggak boleh kalau misalkan dia masih ingin punya anak laki. Efek sampingnya ada rasa nyeri, jelas ya, ada kalau misalkan ada abses atau kalau dia nggak bersih, maka bisa menyebabkan abses pada luka. Operasi hematom, ya, membengkak kantong biji karena ada perdarahan, ada komplikasi, ada perdarahan yang sangat hebat, kemudian ada peradangan bila menggunakan alat yang kurang steril. Kemudian yang perlu diingat, ini konseling pasca tindakannya, itu adalah yang pertama, istirahat 1 atau 2 hari, jangan jaga luka bekas operasi, jangan sampai kena air ataupun kotoran, dibrongsong dulu ya. Kita jadi ditutuplah pakai kasak dan tetap dijaga untuk tetap kering. Pakailah celana dalam yang bersih dan menopang. Anjurkan obat yang diberikan diminum sesuai dengan aturan. Menggunakan kontrasepsi lain dalam berhubungan selama 21 kali ejakulasi atau kurang lebih selama 3 bulan. Kalau nggak ribet sih biasanya minta tolong ibunya untuk suntik dulu. Tapi kalau misalkan ibunya nggak bisa hormonal, maka bisa menggunakan pantang berkala ataupun dikeluarkan di luar ataupun bisa juga menggunakan kondom. Memeriksakan air mani lagi 3 bulan pasca pembedahan untuk mengetahui apakah sel sperma masih ada nggak, ditemukan nggak di di air mani. Kunjungan ulang 1 minggu setelah tindakan untuk mengetahui apakah luka, terutama kalau 1 minggu ini untuk luka. Nah ini yang dipotong kan ini, yang di dekat ini testis. Ini ibaratnya penis tapi tanpa dagingnya ya. Ini saluran untuk sampai ini penis ujungnya ya, ini penisnya. Buat keluarnya pipis ini di sini. Kemudian ini adalah testisnya. Nah, kedua, kanan dan kiri. Nah, dipotongnya di sini. Oke, potongnya di sini. Nah, ini di sini yang masih ada spermanya. Gitu. Oke, ini caranya. Ini di tengah-tengah di bawah penisnya dibuka, diambil ininya, potong, kemudian dicetak. Tuh. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin cukup. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan pahala untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.